teman-temanku yang ada di sana. Mari kita live dulu tentang kapal pesiar. Gas. Belum ada yang nonton. Aduh, jerawat. Halo, apa kabar? Tes suara dulu. Tes, tes. Dah. Oh, like udah 3 yang nonton. Halo. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Upawi, apa kabar? Gak di belum ada yang ngechat. Kita ngobrol tentang dunia kapal pesiar hari ini ya. Jadi buat teman-teman nih yang punya pertanyaan tentang dunia kapal pesiar, mari bertanya, saya jawab. Dari I'm Nyoman, malam beli, malam juga kebelian Nyoman. Apa kabarnya? Bener gak sih nih beli Nyoman? I'm Nyoman. Mau apa beli nih? Soalnya aku nggak lihat nih fotonya. Fotonya agak-agak saru banget ya. Tuh cowok ya, cowok. Pakai pakai apa itu? Pakai udang ya, baju merah ya. Selamat malam juga. Kemarin nggak live. Kemarin nggak live, nggak ada kesibukan. Jadi sekarang live. Live-nya ya kurang lebih 1 jam lah. Nanti kalau udah sepi nggak ada yang nanya, akhiri gitu ya, biar nggak banyak waktu yang dipakai oleh teman-teman. Kasihan. Oke, teman-teman, apa kabarnya? Apakah kalian ada pertanyaan tentang dunia kapal pesiar? Mari kita ngobrol di sini. Kalau kalian ada, silakan bertanya, nanti saya jawab. Biasanya yang nonton banyak nih awal-awal, karena mungkin kemarin nggak live ya. Oke, dari Ulum, weh muncul si Ulum. Jersey futsal kah beli? Iya, ini dari dapatnya ketika di Quantum of the Seas. Jadi dulu itu kan ada anak yang suka main futsal. Jadi siapa yang suka main futsal diajain buat gini, apa namanya? Bikin seragam. Celana juga dapat, baju dapat. Ini sekitaran berapa ya? Berapa dolar ya? Sekitaran $25 atau $30 itu satu paket. Jadi biar ada kenang-kenangan. Jadi namanya itu ini nih. Di bawah nih. Di bawah, di belakang. Sang Indesit. Sang Indesit. Artinya sangsit. Aku pakai nama desaku. Tapi aku plesetin sedikit. Sangsit. Oke, dari Nur Iksan. Terakhir di kapal kapan beli dan join lagi kapan? Terakhir bulan Maret tahun 2022 ya, terakhir di Symphony of the Seas. Dan sekarang udah hampir 2 tahun di rumah, dan kapan join lagi saya nggak tahu kapan pastinya. Soalnya saya udah ngobrol sama si schedulernya dari pihak company. Katanya sih tinggal nunggu aja. Nah, masalahnya itu nunggunya itu sampai kapan saya nggak tahu ya. Jadi harus dicek lah, emailnya dicek, di website MyRCL dicek juga. Biasanya sih kalau dikasih job letter itu biasanya dikirim lewat email terlebih dahulu, setelah itu baru kita lihat di MyRCL biasanya ya. Biasanya, atau enggak di MyRCL terlebih dahulu ada job letter, setelah itu di emailnya. Jadi ketika kita sudah menerima offer letter, selanjutnya ya tinggal nunggu aja. Jadi harus dicek setiap hari teman-teman. Walaupun nunggunya 2 bulan, 3 bulan, jadi setiap hari dicek itu ya. Soalnya kita harus mengejar yang namanya dokumen yang belum terselesaikan, kayak medical, sertifikat, sama visa. Jadi nggak tahu ya, Nur, aku joinnya kapan? Nanti aku kabari. Kalau aku join lagi, kalau nggak join nanti aku juga kabari ya. Gak apa-apa lah ya. Dari Xiao Hyuan, Bang, semoga saya naik secepatnya. Masih nunggu jadwal. Oke, siap. Sama dong ya. Saya juga lagi nunggu jadwal job letter ya.
By the way, melamar di bagian apa ini? Di bagian departemen apa dan kapal apa? Xiao Yuan. Kalau boleh tahu ya, komentar ya. Setelah itu ada Vena Widianti. Bang, kalau revalidasi medical yang diperiksa apa aja? Oke, untuk masalah medical yang diperiksa itu, maksudnya ini revalidasi itu ketika medical ya, gitu maksudnya ya. Ini katanya ini agak-agak kata-kata agak sulit dimengerti sebenarnya. Aku revalidasi itu aku kurang mengerti ya, bang. Kalau revalidasi medical yang diperiksa apa aja? Mungkin ketika medical kali ya. Kalau ketika medical yang diperiksa, yang pertama itu kalau kalian medical ya, darah dicek, dari atas dulu ya, dicek mata. Setelah itu gigi kalian ya, gigi kalian dicek, telinga kalian dicek ya, dites seperti itu apakah kalian mendengar dengan baik. Dada di ronsen kalau cowok ya, kalau cewek aku kayak sama sih, dada di ronsen. Setelah itu darah, kencing, pantat ya. Kalau kalian kerja di bagian makanan yang berhubungan dengan makanan, itu pantat dicek. Itu biasanya sih masalah ambayan teman-teman ya. Kalau ambayannya parah sih kayaknya disuruh operasi, tapi kalau nggak terlalu parah kayaknya bisa ya, bisa lolos. Terus apa lagi ya, itu aja sih ya, itu aja dicek untuk masalah medicalnya ya. Oke, dari gimana Vena, kapan nih medical? Kayaknya ini mau medical kayaknya ya, dekat-dekat ya. Semoga sehat selalu ya. Kalau medical sekarang sih biayanya sekitaran 3 sampai 4 jutaan. Kalau sehat ya. Kalau ada masalah ya, ya bisa aja itu sekitaran berapa ya. Kalau ada masalah bisa sampai di atas 3 biasanya. 5 6 gitu ya. Kalau ada masalah itu biasanya bayar lagi untuk masalah medical. Gitu kan maksudnya kan? Ya. Oke. Apa nih dari Ulum? Abandon ship berapa kali bunyi alarmnya? Oke, untuk abandon ship itu ada oke, aku balik lagi ke dunia kapal ini ya. Itu ada yang namanya seven shot one long blast ya. Seven shot one long blast. Nah, sebelum kita abandon itu ada yang namanya signal seven shot one long blast. Jadi 7 bunyi pendek, setelah itu panjang. Kita harus menuju ke emergency section kita ya. Setelah itu kalau apa namanya, kalau udah semua tamunya, oke agak macet nih kenapa, kalau udah semua tamunya ke tempat sectionnya, ke tempat apa namanya tuh, ke tempat evakuasi. Setelah itu bunyi yang namanya sinyal lagi satu ya. Jadi sinyal satu itu satu kali bunyi tut kayak gitu, tut berarti kita siap-siap untuk ke live rap biasanya ya. Jadi bunyinya sekali kalau nggak salah kalau abandon ship tuh tut, tapi sebelum ada abandon ship ada seven shot one long blast, seingat aku ya. Udah 2 tahun bro. Rada drill itu udah udah nggak di pikiranku ini drill ya. Tapi kalau udah di kapal pesiar, waduh, drill itu di otak, bersih-bersih kamar itu di otak itu, aduh, kacau bro. Kalau udah di kapal tuh udah pikirannya bercabang coy. Ada drill, ada gini lah, gitulah, training lah. Waduh, banyak banget kesibukan. Oke, dari Nur Iksan, saya juga lagi nunggu tapi di kapal Mainship bang. Oh, Mainship siapa kerja di sana ya? Gede Darsana ya, kalau nggak salah. Mainship ya, Gede Darsana kerja di sana kalau nggak salah. Ketemu YouTuber berarti, kalau nggak salah ya, Mainship. Oke, dari Vena saya. Iya, kenapa Vena saya? Dari Xiao Yuan, saya bar waiter di Cunat Bang. Bar waiter, wih, bar waiter di Cunat. Oke, sempat dengar aku kapal Cunat itu, sempat sempat aku bahas. Oke, semoga anu ya, sukses selalu nih bar waiter ini, bagus ini kalau menurut aku ya. Jadi duitnya tuh lebih bagus lah ya. Soalnya kalau kalian kerja di kapal pesiar, kalau berhadapan dengan tamu itu duitnya lebih bagus lah daripada yang di belakang gitu ya. Walaupun posisinya masih awal-awal di baru gitu, baru-baru misalnya gitu ya. Tapi kalau udah berhadapan dengan tamu, melayani tamu itu lumayan sih. Oke, semoga Sio Iwan sukses ya di bar waiter. Semoga cepat sukses.
dan sukses selalu pokoknya, sehat ya. Vina Widianti, kayak 15 hari sebelum join kita kan harus medical lagi. Hah? 15 hari sebelum join kita kan harus medical lagi? Enggak. Kalau aku di Royal Caribbean, kalau misalnya mau berangkat cukup medicalnya sekali aja ya. Jadi 15 hari sebelum join itu nggak ada yang namanya medical kalau di Royal ya. Kalau terakhir sih gitu. Soalnya terakhir aku sebelum join itu aku medical sekali, setelah itu nggak ada gini lagi, nggak ada. Pokoknya kalau kita udah lulus, udah fit di medicalnya yang pertama, nggak ada cek-cek kesehatan lagi ya, nggak ada. 15 hari sebelum join itu nggak ada yang cek lagi ya. Vena Widianti, aku lagi nunggu jadwal juga soalnya. Oke, siap. Semoga cepet ya dapat jadwalnya. By the way, Vena ini bagian apa di kapal? Bagian bar kah? Bagian restoran kah? Oke, dari Widianti, kemarin medical pertama 2,3 juta. Aku di Puri Medical Bali. BTW aku dari Lombok, Bang. Oke, dari Lombok. Oke, Puri Medica ya. Kemarin medical pertama aku di Puri Medica. Oke, 2,3 juta ya. 2,3 juta murah ya? Murah ya? Murah-murah. Mungkin dulu aku ke Malang kali ya. Apa mungkin tergantung posisi ya biayanya ya. Semakin bagus posisinya atau mungkin beda-beda departemen, beda anu kali ya. Beda biayanya ya. Aku juga nggak tahu ya. Oke, 2,3 juta ya lumayan lah ya. Jadi sedikit info nih buat teman-teman yang sedang nonton. Oke, dari Ulum. Drill pernah jadi apa aja beli? Drill pernah jadi apa aja beli? Apa nih maksudnya? Drill pernah jadi drill pernah. Jadi apa aja beli? Untuk masalah drill, itu ya jadi sebelum gini loh teman-teman, di kapal pesiar kalau di Royal ya, kayak di kapal lain juga kayak begitu nih. Kalau di Royal itu sebelum kita drill, 1 hari sebelum kita drill, jadi kamarnya itu harus dibersihkan ya. Jadi kamar kalian itu harus dibersihkan soalnya mau dicek ketika ada drill itu ya. Jadi kalian drill itu biasanya mulainya ya ketika tamunya udah pada keluar semua, dan itu pun portnya itu bagus ya biasanya. Soalnya kalau portnya jelek kan tamunya nggak pada keluar, jadi agak terganggu kalau ada drill. Biasanya drill itu mulai sekitaran jam 9 atau jam 10-an. Drill sekitaran 1 sampai nggak ada 1 jam, 2 jaman kayaknya, 2 jaman itu drillnya ya. Ya 1 sampai 2 jaman lah drillnya. Ya cuma gitu aja sih kalau drill itu, kita kayak diingatkan kalau ada sinyal begini, kita emergency sectionnya itu harus tahu di mana, dan tugasnya pun itu harus tahu ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya di kapal pesiar ada yang namanya drill, ketika kalian dikasih tugas, dikasih area, nah itu kalian harus paham tugas kalian itu apa. Misalnya evakuasi tamu, misalnya kalian tugas di staircase, jadi tamunya itu lewat staircase misalnya, seperti itu ya. Kalau misalnya fire door-nya ditutup, kalian harus ditutup, kalian harus mengungsi kemana, seperti itu. Jadi itu harus tahu juga sih apa namanya itu, untuk masalah tugas kalian sebagai anak kapal pesiar ketika drill. Dan setelah itu ya langsung menuju ke master station ya, master station maksudnya, master station. Setelah emergency station kalian menuju ke master station. Nah master station itu tinggal ngabsen aja sih, ngabsen. Setelah itu nggak ada apapun, selesai, udah selesai gitu. Ya lumayan gini sih teman-teman ya, lumayan gimana ya aku bilang sih, kalau drill itu sih kesempatan untuk santai sebenarnya. Tapi kalau kalian pekerjaannya itu kayak tukang masak kan ya harus masak, harus selesai kan. Jadi kalau tukang masak ada drill, kayaknya sih bebannya gede banget ya. Soalnya gimana ya, harus masak seperti itu, harus menyiapkan. Kalau aku sih di bagian housekeeping, kalau ada drill mah enak ya, jadi santai. Selesai nggak selesai ya udah gitu, udah segitu aja itu. Oke, jadi gitulah drillnya ya. Jadi kalian tuh harus tahu tugas kalian itu ngapain aja di tempat kalian. Jangan kalian nggak tahu, nanti bisa aja kalian ditanya sama officer. Jadi officer yang handle tentang drill itu. Jadi kalian ditanya, what are you doing here, seperti itu kan? What is your job? Lah banyak lah ditanya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan ya. Itu usahakan bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, kalian pastinya ya dikasih training lagi coy. Kalau training di kapal besar itu sangat-sangat gimana ya, menyita waktu banget sih ya.
Oke, dari Vena Widianti lagi. Oke, aku bagian F&B utility di kapal Aida. Oh, Aida. Oke, Aida bagus kayaknya itu ya. F&B utility. F&B utility itu di mana ya? Di restoran ya? Kalau Vena ini cewek nggak mungkin dia jadi steward ya. Kayaknya sih di restoran ya, F&B utility. Oke, dari Vena lagi. Kalau di Aida harus medical lagi, Bang. 15 hari sebelum join. Tapi yang diperiksa nggak sebanyak yang medical pertama. Tapi aku nggak tahu yang bakalan diperiksa di medical yang kedua apa. Oh gitu ya di Aida. Aku di Royal cukup sekali aja, ya nggak terlalu banyak step gitu. Oke, semoga sehat selalu ya. Berarti itu artinya harus benar-benar dijaga kesehatannya kalau kerja di AIDA. Nah, kalau kayak seperti ini kayaknya lumayan gajinya di AIDA ya. Oke, semoga sehat selalu ya, Vena. Jaga kesehatan. Berarti 15 hari sebelum join. Oke, siap. Oke, aku juga baru tahu nih ya. Makasih informasinya. Jadi teman-teman yang melamar di AIDA jadi tahulah sedikit ada bayangan ya. Kalau melamar di AIDA itu medicalnya 2 kali 15 hari sebelum join. Oke, jadi gitu bedanya ya. Baru tahu aku. Oke, makasih ya. Oke, Xiao Yuan. Thank you, Bang. Hopefully we join as soon as possible. Oke, siap. Semoga kita bisa bertemu nanti di luar negeri ya. Kalau aku bisa balik lagi ya. Semoga aku bisa balik cepat seperti itu ya. Tapi ya lagi berusaha juga nih teman-teman di rumah ya. Bagaimana caranya biar bisa hidup di rumah seperti itu ya. Soalnya kalau aku bilang di kapal pesiar ya, di kapal pesiar nih itu emang sih keunggulannya itu duitnya banyak. Jadi kita itu cepat punya teman-teman. Kalau pengen punya rumah cepet, kalau pengen punya tanah cepet, kalau pengen punya mobil itu cepet. Kalau bekerja di kapal pesiar. Tapi kalau nggak enaknya ya, jadi waktu kita itu ya di sana gitu loh. Waktu kita itu di sana lebih banyak. Jadi di kapal pesiar itu kayak rumah kita yang pertama kalau kita udah kerja di kapal pesiar. Jadi di rumah yang asli, misalnya aku dari Bali, itu rumah kedua. Jadi pulang ke Bali itu kayak liburan, kayak gitu loh. Jadi rumah utama itu di kapal pesiar. Kalau kita kontraknya terus seperti itu ya. Dan juga ya di kapal pesiar nggak ada libur ya. Nggak enaknya itu gitu loh, nggak ada libur coy. Oke lah, pokoknya semangat terus ya, Xiao Yuan. Oke, dari Evan F. Maulana, setelah lulus sekolah perhotelan, itu kita diarahin kerja di hotel atau langsung ke kapal pesiar, Bang? Apakah jaminan kerja? Apakah jaminan kerja? Oke, teman-teman. Jadi, ini Evan ini kayaknya masih muda ya. Nah, setelah kalian lulus sekolah perhotelan, itu tergantung dari pihak kampus kalian ya, tempat sekolah kalian. Biasanya sih kalau tempat sekolah kalian itu kalau dia mempunyai kerjasama dengan hotel-hotel lain biasanya sih ditempel. Nah, kalian kalau misalnya mau kerja di sana ya silakan, terserah kalian mau melamar atau tidak. Ya, jadi kalau dibilang jamin kerja ya tergantung tergantung orangnya mau nggak kerja di hotel, mau nggak kerja di villa. Kalau kalian habis selesai lulus sekolah perhotelan tiba-tiba malas melanjutkan itu ya nggak bisa kerja. Tapi kalau kalian mau berusaha melamar gitu ya, melamar hotel ini ya pasti jamin kerja. Ya. Nah, itu pun kalau menurut aku pengalaman ya waktu di kampus itu kita yang harus aktif untuk melamar, bukan kita diem aja terus kampusnya atau sekolahnya itu kita kamu kerja di sana enggak. Kita yang harus aktif ngelamar, buat lamaran. Dia itu cuma kayak membuka pintu aja kampusnya atau hotel apa bukan hotel sih sekolahnya ya, cuma membuka pintu aja bahwa di sini itu ada lowongan, di sini itu ada lowongan, di sini itu ada lowongan. Nah, sekarang kita mau masuk apa enggak gitu. Kalau kalian misalnya pengen nggak terlalu ribet ya untuk masalah melamar online, melamar di hotel atau di villa, coba aja kalian cari website HHRMA gitu ya, HHRMA Bali. Kalau kalian pengen kerja di Bali ya. Nah, di HHRMA Bali itu kalian masuk ke sana, nanti kalian melamar secara online. Jadi tinggal nunggu telepon aja gitu ya. Itu saranku kalau kalian pengen kerja di sana ya, di hotel dulu. Ya, kalau pihak sekolah sih ngarahin harus kerja dulu di hotel baru ke kapal pesiar. Untuk masalah jaminan kerja di kapal pesiar itu
tergantung teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu kan di kapal pesiar itu kan ada yang namanya tes interview. Nah kalau kalian nggak lulus ya nggak jamin juga kalian bisa kerja di kapal pesiar. Dan juga apalagi kalian mempunyai misalnya penyakit ya, tapi aku harap kalian sehat-sehat aja. Tapi kalau kalian mempunyai penyakit, misalnya tes medical dan penyakit itu susah disembuhkan, misalnya saya kasih satu contoh ya, misalnya nih kalian mempunyai penyakit apa ya, ambeien misalnya ya, ambeien. Nah kalau itu nggak bisa disembuhkan, misalnya terlalu parah, ya harus dioperasi dulu seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa ya nggak jamin juga kalian kerja di kapal pesiar gitu ya. Jadi kerja apa namanya itu, jadi kalau kalian sekolah di pariwisata itu belum jamin kalian bisa dikerja di kapal pesiar, soalnya itu tahapannya itu masih ada banyak teman-teman ya, masih banyak rintangan yang kita harus lalui seperti itu. Nah, kalau menurutku, kalau kalian merasa sehat, kalian itu merasa bisa di bagian pariwisata ya. Yang pertama itu sehat, bisa bisa di pariwisata, ya kalian gaskan aja. Yang penting positif dulu ya teman-teman. Yang penting kalian cek dulu diri kalian, oh saya sehat, kayaknya aku bisa nih kerja di kapal pesiar. Gaskan aja gitu ya. Ya, aku harap kalian sehat-sehat aja ya, jangan sampai sakit gitu ya. Dari Aquilas, Bang, Karnival gajinya kecil ya? Iya sih kecil. Di Karnival itu lebih kecil daripada di Royal. Setahu aku ya. Soalnya sebelumnya aku sempat ngobrol sama anak utility di bagian dapur. Anak utility tukang gosok piring itu dia dapat gaji berapa ya? 600-an kalau nggak salah. Kalau di Royal kan udah hampir 900-an gitu. Jadi kan lumayan banget itu beda gajinya ya. Saranku sih kalau kalian pengen melamar kapal pesiar itu cek-cek dulu masalah gajinya ya. Apa namanya itu, kepoin dulu untuk masalah gajinya biar kalian itu nggak masuk di kapal pesiar yang terlalu gajinya terlalu kecil gitu ya. Kalau gajinya terlalu kecil, yang pastinya kan ada penyesalan di belakangan. Saranku sih kalian melamar di kapal pesiar yang terbaik dulu. Kalau terbaik nggak bisa, di bawahnya. Jadi seperti itu ya. Jangan dari bawah dulu. Kalau dari bawah dulu kan udah pada sisa-sisa dari atas. Kalian melamar di kapal pesiar yang terbaik dulu. Misalnya apa? Misalnya di Disney. Disney misalnya seperti itu ya. Kalian melamar dulu di sana. Kalau Disney nggak lulus, kalian coba di mana, di Royal atau di mana, atau di River Cruise ya. Jadi kepoin untuk masalah gajinya, sistemnya dikepoin ya sebelum kalian masuk. Emang sih gajinya banyak. Kalau kita ke luar negeri itu kan pikiran kita wah gajinya banyak, tapi kan ada perbandingan antara kapal 1, kapal 2, kapal 3 gitu ya teman-teman ya. Jadi itu. Oke. Dari Vena Widianti, F&B utility itu di resto bang. Oke, di resto ya. Oke, siap. Sukses selalu ya. Semoga cepat naik jadi waiter. Setelah itu cuan banyak. Wah sih. Dari Ulum, di Royal ada tour ship nggak beli? Kayak wisata khusus turis ke dapur, ke laundry gitu. Oke. Untuk di Royal ada untuk tour ship itu, tapi itu dikhususkan untuk tamu aja. Ada. Ada ya, ada. Jadi khusus untuk tamu itu bisa ke dapur, bisa ke laundry, bisa gitu. Jadi bagian-bagian belakang yang tamu pengen tahu itu bisa. Ada itu jadwalnya biasanya ya. Ada. Oke. Dan kita juga karyawan juga bisa menuju ke tempatnya kapten biasanya ya. Biasanya sih di awal-awal training itu biasanya kita diarahkanin tempat kapten gitu ya. Gitu. Untuk karyawan ada, tapi ketika join ya ada tutur, tapi di sana aja, di tempatnya kapten nyetir gitu ya. Tempatnya Vincent kan biasanya sering aku lihat dia di depan, bukan di depan, di area kapten ya. Kayak si Hariri Sulaiman, aku tahu dia officer, second officer di Royal Caribbean. Nah di sanalah dia kerjanya, jadi kita tahu oh ternyata dia kerjanya di sini seperti itu ya. Jadi sopirnya, setirnya itu kita tahu. Biasanya sih karyawan sekali aja sih ya, ketika join aja biasanya dikasih. Untuk tamu juga ada ya, di laundry juga ada di dapur untuk turnya ya. Oke, dari Xiao Yuan, habis kontrak ke darat bang, ada planning ke depan biar lebih worth. Waktu ada uang ada, tapi jangan jam shift, pakai cara visa turis aja, masih kebilang aman dibanding jam shift. Habis kontrak ke darat bang, mau ada plan
ke depan biar lebih worth waktu ada uang tapi ada. Oke siap. Oh jangan jam sip itu. Oke siap siap. Tapi aku nggak terlalu gini teman-teman. Aku malas banget sebenarnya bikin masalah ya. Kalau aku disuruh jump seat sama temen itu, wih males. Soalnya gimana ya? Kalau jump seat itu kan lama di darat. Sedangkan aku udah berkeluarga, nggak enak teman-teman. Kalau menurutku ya, selama aku mempelajari di darat emang sih gede gajinya. Tapi kan biaya hidup kan kita yang nanggung. Biasanya sih yang kulihat ya. Dan di sana kalau kita kerja ya di awal-awal emang gede gajinya. Tapi kalau di kapal pesiar di awal-awal kecil gajinya. Tapi kalau kelamaan kita mendapatkan posisi bagus, gede juga gajinya. Tapi ya lumayan agak berat sih ya. Sama aja sebenarnya. Jadi ya cuma beda alur aja sih sebenarnya. Untuk jump ship aku nggak mau sih. Tapi ini saran dari Xiao Yuan. Oke, makasih ya Xiao Yuan. Tapi aku nggak mau ngambil resiko ya. Jadi aku pengen ya nikmati hidup aja lah. Di kawal pesiar itu udah tinggal makan makan tidur tidur gitu ya. Walaupun gaji nggak banyak banyak kayak di darat, yang penting kita sehat aja dulu teman-teman ya. Kita sehat, kita bisa bercakap-cakap sama teman, sama orang rumah gitu ya. Ya kalau kerja di darat sih ya emang bagus, tapi kalau ada keluarga sih lebih bagus lagi di sana ya. Oke, dari Evan F Maulana. Iya bang, saya masih SMA. Oke, masih SMA, siap. Masih muda berarti. Oke, siap. Semoga dilancarkan ya Evan ya. Nanti kalau udah di kapal pesiar, chat-chat aku. Oh, aku udah di kapal ini bang. Oke. Oke, dari Xiao Yuan. Apalagi yang sudah menikah waktu itu penting ketimbang uang. Oh, bener banget. Waktu itu penting daripada uang bro. Apalagi sudah menikah, apalagi punya anak. Woi deh. Apalagi yang belum punya anak. Woi deh. Kayak aku nih belum punya anak ya. Jadi aku harus bikin generasi dulu. Nah kenapa nih aku lama banget di rumah 2 tahun gini loh teman-teman. Kalau aku di Bali ya gini ya, aku kalau aku prinsipnya ya uang itu bisa dicari teman-teman ya, tapi masalahnya ini kita tuh kan harus punya yang namanya generasi ya. Jadi kalau kita belum punya generasi tapi kerja di kapal, nah kita kan nyari duit itu. Nah duit yang banyak itu buat siapa sebenarnya gitu loh. Kalau buat berdua aja sebenarnya bisa kerja di rumah ya gitu. Tapi kalau kita udah punya anak kerja di kapal pesiar itu makin semangat lagi biasanya ya. Jadi ada yang membuat kita semangat. Wah, biaya hidup anak nih jadi biar semangat gitu. Tapi kalau belum punya anak, kita masih kerja di kapal pesiar, kita melupakan ini generasi kita gitu kan. Ya udah nanti uangnya itu emang sih buat kita, tapi kan gimana ya, kalau belum punya generasi ya kalau di Bali ya kurang enak banget sih rasanya ya, kurang lengkap lah seperti itu. Kalau kalian gimana nih, apakah kalian sama dengan pemikiranku ya? Jadi anak itu sangat penting sekali sebenarnya setelah menikah ya, penting banget biar semangat kerja. Oke, dari Iwayan Agus. Kalau biaya berangkat kisaran berapa ya, Kak? Biaya di luar dokumen. Hah? Kalau biaya berangkat kisaran berapa ya, Kak? Biaya di luar dokumen. Oh, di luar dokumen. Oke, 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 oke. Ini berarti dokumennya dan tiketnya gitu ya. Di luar dokumen berarti di luar jam apa namanya itu biaya makan. Oke, kalau di luar dokumen itu perkiraan, kalau dokumen kalau di Ratu itu PT Ratu dia bilang 15 juta. Tapi kalau tiketnya bayar sendiri ya perkiraan habis 20 30 lah. 20 nggak mungkin, 30-an lah. Jadi kalau menurutku sih untuk di awal-awal ketika kita disuruh bayar tiket itu ya kita siapin duit sekitaran perkiraan ya 30 sampai 50 lah. 30 sampai 50 biar kita itu siap gitu loh, siap dengan biaya. Soalnya biaya yang paling mahal itu tiket teman-teman ya. Jadi tiket kerja ke kapal besar itu lumayan mahal banget. Jadi itu yang paling mahal. Sebenarnya dokumennya itu nggak terlalu mahal banget teman-teman ya. Dari medical paling bayar 3 jutaan, Simen Bu 100 ribu, terus paspor 300 ribu, terus apalagi BST 2 jutaan, apalagi ya, ya itu aja. Itu dokumennya sebenarnya dikit banget. Visa paling 2 jutaan, itu 2 sampai 3 jutaan untuk visa ya, atau 1 juta tergantung nanti negaranya apa gitu ya. Nah sebenarnya dokumennya murah teman-teman, jadi yang jadi masalahnya itu adalah tiketnya, tiket keberangkatannya sebenarnya ya. Jadi ya perkiraan siapin aja 30 sampai 40 lah, 30 40 50 lah siapin ya.
Itu kalau lewat agent ya, tapi kalau lewat mandiri ya 30 cukup. Kalau mandiri ya, kalau mandiri kalian melamar secara online 30 cukup ya, lebih dari cukup kayaknya ya. Oke, yang penting tahu aja step by stepnya untuk ngurus dokumen ya. Oke, next dari Aldi. Ada tes Marlin lagi nggak bang saat melamar kapal pesiar? Ada, untuk sekarang ada katanya. Nah, tes Marlin itu katanya yang aku dengar itu tes tentang psikologis ya. Jadi ada, tapi dulu aku nggak ada teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena terlalu banyak ada masalah di kapal pesiar, kayak karyawannya itu frustasi, loncat dari kapal pesiar, atau mungkin jump ship atau bunuh diri ya, bisa aja ya. Jadi maka dari itu dia adakan tes Marlin. Kayaknya sih ya. Untuk sekarang ada teman-teman ya. Dari Abai GZ. Bang, kalau gigi depan patah tidak ditambal apakah bisa, Bang? Oh, kalau gigi depan patah, kalau patah sih kayaknya sih harus ditambal, teman-teman ya. Kalau untuk masalah gigi itu kayak kan kalau di depan ini ya, misalnya kalau patah itu kayaknya perlu ditambal kalau pengen kerja di kapal pesiar. Tapi kalau di Royal itu untuk masalah gigi tidak terlalu dipermasalahkan. Terakhir aku medical di Royal di mana di Puru Medica kayaknya, atau di Padma Batra, aku lupa, aku sempat bikin konten. Nah, untuk masalah gigi itu dicek, tapi ketika dicek ditanya ini giginya mau dibenerin, misalnya ada lubang atau dibiarin. Nah, kalau di Royal itu nggak gini, nggak terlalu apa namanya tuh, maksudnya tuh nggak harus untuk masalah gigi ya, entah rapi entah jelek itu nggak harus. Tapi kalau alangkah baiknya sih harus bagus ya, biar misalnya kalian kerja di depan tamu itu kan, kalau gigi depan kalian itu patah kan lucu jadinya gitu. Jadi ya harus ditambal ya, usahakan gigi depan itu bagus. Kalau di belakang misalnya bolong nggak, kalau di Royal sih nggak terlalu dipermasalahkan ya. Kayak gigiku ini patah di sini kan, hilang satu itu nggak dipermasalahkan, jadi masih bisa kerja di kapal pesiar gitu loh ya, kalau di Royal ya. Tapi kalau di depan ini agak aneh itu ya, benerin lah ya, soalnya kan kalau kalian kerja di depan tamu kan takutnya nggak enak. Jadi kalau di depan tamu itu kan harus apa namanya tuh, first impression tuh harus bagus teman-teman ya, biar tamunya nyaman gitu ya. Jangan ntar tamunya lihat kalian ketawa gigi patah, itu kan lucu jadinya. Oke, siap. Next. Oke, tambal ya, harus ditambal ya. Abai geset. Saranku sih harus ditambal ya. Oke, dari Vena Widianti. Ya bang, temenku yang udah dapat job letter dari Aida Carnival, gaji $650, posisi NWB utility di Resto. Iya, oke. Oke, gajinya $650 ya teman-teman untuk di kapal Carnival ya, Aida Carnival. Oke, makasih banyak nih buat informasinya ya. Oke, jadi sekitaran begitu ya, 650 ya. Menurut kalian gimana? Itu cukup atau gimana ya? Jadi kalian aja ya, jadi kalian aja nih mau kemana kapal pesiarnya gitu ya. Tapi yang pastinya kalau udah naik posisi ya bagus teman-teman ya, gitu. Biasalah di awal-awal itu emang gitu teman-teman, dikit dapat ya, jangan menyerah. Masih ada kesempatan untuk naik jabatan biasanya ya. Oke, dari Panca Suryanto. Bang, kalau meninggal di kapal, waduh, dapat dapat kompensasi apa dari keluarga? Dapat kompensasi apa dari keluarga? Nah, kalau meninggal di kapal pesiar, ketika kita kerja di kapal pesiar ya. Jadi ketika kita kerja di kapal pesiar, kontraknya masih, kita meninggal, itu biasanya kita dapat yang namanya asuransi teman-teman ya. Untuk berapa jumlah uangnya aku nggak tahu, aku nggak ada pengalaman, soalnya aku masih hidup teman-teman ya. Kalau aku meninggal di kapal pesiar, mungkin aku juga nggak bisa jelasin berapa dapatnya ya. Yang pastinya dapat teman-teman, soalnya ketika kita tanda tangan kontrak itu ada untuk asuransinya. Ketika kita meninggal, siapa aja yang mendapatkannya untuk masalah asuransi ini. Nah gitu, biasanya sih aku naruh di kontrak pertama itu kedua orang tuaku gitu teman-teman ya. Jadi dapat kompensasi itu ya, dapat di kapal, dapat kompensasi apa dari, dapat biasanya sih kasih uang, tapi nggak tahu berapa jumlah uangnya ya, biasanya dapat. Oke, dari Nengah Widiantara, aku nggak tahu ya ini si Panca Suryanto, yang pastinya dapat ketika meninggal di kapal pesiar, soalnya itu kan kita dapat asuransi. Tapi untuk masalah uangnya itu aku nggak tahu ya. Aku nggak ada pengalaman, aku nggak terlalu nanya. Kan misalnya temannya berduka, aku nanya berapa dapat uang, kan nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi aku nggak tahu berapa dapatnya ya. Dari Nengah Widiantara, beli mau tanya, saya kan udah lulus interview di Royal, tapi offer letternya belum dikirim. Sudah hampir 2 bulan yang lalu saya interview.
Kira-kira biasanya berapa bulan nunggu OL-nya biar dikirim beli? Waduh, ini nasibnya jelek banget sih dengan Widiantara. Oke, kalau aku ya habis interview tuh lagi kurang kurang lebih 1 minggu tuh udah dapat offer letter ya, udah dapat offer letter. Nah, untuk untuk si Nengah Widiantara mungkin nasibnya kurang beruntung kali ya. Jadi itu kira-kira aku nggak tahu teman-teman ya. Tapi kalau kalian, tapi nggak bisa dipaksain sih ya. Tapi kalau kalian tahu emailnya company, oh iya sih, aku nggak bisa maksain teman-teman. Jadi aku nggak tahu ini berapa lama ya. Mungkin beda-beda kali ya. Ya, untuk masalah offer letternya ini mungkin beda-beda teman ya. Jadi di tengah Widiantara harus bersabar. Kalau misalnya kalian lewat agent, kalian tanyakan ke agentnya. Tapi kalau kalian lewat mandiri, ya langkah baiknya sih kalian chat company-nya. Kalau kalian tahu emailnya ya, kalian chat pihak company-nya untuk masalah offer letter gitu ya. Biar biar stepnya itu semakin dekat. Soalnya habis offer letter, kalian menerima yang namanya job letter ya. Jadi berapa lamanya itu aku nggak tahu ya. Jadi masing-masing orang itu beda teman-teman. Kalau aku sih cepet, offer letternya cepet. Habis interview sekitaran semingguan tuh udah dapat offer letter ya. Jadi Nengah Widiantara sabar ya. Kuncinya sabar dan harus di follow up, ditindaklanjuti. Kalau lewat agent kalian harus ke agent, kalau mandiri kalian chat schedulernya atau pihak company-nya ya. Itu saran terbaikku. Biar nanti dia bisa aja lupa seperti itu ngirim ya. Itu saran terbaikku ya kalau misalnya lama dikirim ya. Oke, dari Jensen Co. Selamat malam. Selamat malam Jensen Co. Saya udah terima tawaran dari Adora Cruise Cina hari ini. Woi, mantap. Itu kapal Asia berarti ya di cruise Cina. Oke, Jensen Co. Semangat ya. Berarti itu punya kapal apa ini? Adora ini. Kayaknya bukan si Royal sih ya. Dari Cina kayaknya ya. Oke, selamat ya Jensen Co. Semoga betah kerja di kapal pesiar dan sukses selalu ya. Dari Ulum, pernah nyetir lifeboat nggak beli pas ada drill? Waduh, kamu ini ada-ada aja nyetir lifeboat. Aku mana bisa? Itu ada orangnya. Itu ada orangnya yang nyetir. Kalau kita nyetir itu bisa aja nanti tenggelam. Enggak ya. Mana mana dikasih kita nyetir. Kecuali darurat itu ya. Darurat ada apalah seperti itu mungkin ya siapa aja boleh nyetir. Enggak lah ya. Itu ada orangnya teman-teman ya. Itu iya di bagian engine biasanya biasanya yang nyetir lifeboat itu ya. Jadi bukan kita. Oke, aku nggak pernah sih. Oke, dari mana lagi? Dari Iyas. Waalaikumsalam Yas. Oke, dari Aquilas. Bang, lo join Royal Caribbean apply di departemen apa bang? Aku apply di bagian tukang masak. Setelah itu aku pindah di kapal besar jadi housekeeping. Ya, oke. Oke, dari Abai GZ. Bang mau tanya kalau ada Cloyd di kaki apakah bisa bekerja di cruise bang? Waduh, ini Cloyd ini aku nggak tahu ini. Ini penyakit apa lagi nih? Coba jelasin deh, Cloyd itu apa? Benjolan kah atau varises? Kalau varises aku tahu ya. Cloyd aku nggak tahu teman-teman. Di kaki katanya. Nggak tahu sih. Tapi kalau di kaki kita kan pakai celana biasanya ya. Yang pastinya Cloyd itu apa dulu? Kalau benjolan besar itu ya harus dioperasi. Tapi kalau cuma bercak-bercak doang bisa kayaknya. Soalnya kita sebagai lelaki kerja di kapal besar itu kita menggunakan yang namanya celana panjang. Kecuali lifeguard ya. Lifeguard itu pakai celana pendek dia. Ya, jadi Cloyd itu apa aku kurang tahu ya. Dari Faruk. Oke, kenapa nih? Ini kayaknya si bocil ya. Si bocil ini komennya aneh-aneh ini. Dari Menji. Di sekolah kapal yang bagus dan pasti masuk di mana ya daerah Bali. Di sekolah kapal yang bagus dan pasti masuk di mana ya daerah Bali. Oke, untuk di Bali itu sebenarnya banyak ada sekolah kapal pesiar ya. Jadi semuanya bagus teman-teman ya. Tapi kalian harus cross check dulu sekolahnya tuh punya agent nggak seperti itu ya. Kalau belum punya agent ya kalian cari yang punya agent biar lebih gampang misalnya kalau pengen kerja di kapal pesiar ya gitu. Biasanya sih kalau kalian melamar di agent yang mempunyai melamar di bagian sekolah kapal pesiar
dan sudah mempunyai izin itu biasanya lebih mudah untuk kerja di kapal pesiar. Pasti diutamakan anak didiknya seperti itu ya. Kayak PT Ratu Sinaraya Bali itu punya kampus Mona gitu ya. Terus apalagi aku dapat informasi ya. Pokoknya ada lagi kampus di Bali itu yang mempunyai izin ada ya. Jadi yang aku tahu itu cuma satu aja, yaitu PT Ratu Sinaraya Bali punya kampus yang namanya Mona ya. Itu tempatnya tuh ada di Singaraja, ada di Dalung, di Karangasem juga ada kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi aku nggak terlalu tahu banyak ya untuk masalah sekolahnya ya. Aku cuma tahu satu aja. Oke. Baik ya, terima kasih Bang informasinya. Sama-sama. Akuilas. Bang, pertanyaan interview kapal pesiar yang pasti ditanyain apa Bang? Oke. Yang pasti gitu. Yang pasti apa ya? Yang pasti itu yang ditanya itu tentang diri kalian biasanya. Ya, umur ditanya, nama panggilan biasanya ditanya. Terus tentang pekerjaan kalian, apa yang kalian bisa di pekerjaan itu, apa yang kalian bisa. Atau misalnya kalian kerja di tukang masak, makanan favorit di tempat kerja kalian dulu itu apa, apakah kalian bisa membuatnya, pasti itu ditanya ya. Jadi pada intinya yang ditanya itu tentang diri kalian, tentang pekerjaan kalian ya. Itu aja sih ya. Dan tentang kapal pesiar. Misalnya kapal pesiar itu kan ada yang namanya three bucket system. Ya setidaknya harus tahu lah itu apa gitu ya. Atau kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau di kampus kan diajarin biasanya three bucket system itu ya. Itu tentang kapal pesiar juga harus tahu. Jadi itu aja sih teman-teman, tentang diri kita, tentang pekerjaan kita, tentang kapal pesiar juga. Itu pasti ditanya kok, pasti ditanya. Tapi yang mana ditanya itu aku nggak tahu ya. Aku nggak berani kasih jaminan pertanyaan ini akan keluar nggak gitu ya. Tergantung nanti yang interviewnya kayak gimana. Tapi kalau aku yang interview, aku usernya, aku juga nggak akan ngasih tahu ya. Nanti kalau dikasih tahu kan kelihatan banget ngafalin gitu loh. Oke, dari Agus Setiawan, I focus on watching BBC. Asik. Halo Dewa Satria A. Oke, halo apa kabar Dewa? Dari Vena Widianti, Bang, biasanya anak kapal sering sakit apa demam kah? Apa gimana? Oke, kalau di kapal pesiar itu yang aku lihat jarang ada yang sakit teman-teman, jarang ya. Ada beberapa, tapi jarang ya. Tergantung sekarang kita kekuatan fisik kita gitu loh. Kalau aku selama 7 tahun kerja di kapal pesiar di Royal Caribbean, aku nggak pernah sakit teman-teman ya. Syukur banget nggak pernah sakit. Cuma paling ya mabuk laut aja sih ya. Itu aja sih biasanya aku. Tapi kalau kalian sakit ya di sana juga ada medical, tinggal kalian kesana aja. Tapi saya sarankan sih jangan sakit ya, jangan sakit. Soalnya kalau sakit kelamaan itu bisa dipulangkan teman-teman ya. Kalau kelamaan ya bisa dipulangkan atau bisa dibawa keluar dari kapal pesiar. Jadi kalian dirawat di rumah sakit di luar gitu kalau sakit ya. Usahakan jangan ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Jaga kesehatan. Soalnya di kapal pesiar itu kan makanannya udah dijamin. Ada buah, ada daging, ada sayur, banyak lah. Jadi kita yang harus mengontrol. Banyak ada makanan sehat. Jadi kita harus bisa memilih nih ya, makanan yang cocok buat kita ini apa gitu ya. Kalau nggak cocok jangan dimakan ya. Gitu. Melon bagus sih katanya. Buah melon tuh bagus ya. Oke, dari Ulum. Yang sering dilakukan pas drill, insiden apa aja beli? Oke. Oke. Yang sering dilakukan pas drill, insiden apa aja beli? Nah, biasanya sih kalau di kapal pesiar itu, kalau ada drill, biasanya sih yang sering ya yaitu api Bravo ya, ada Bravo. Kalau Bravo itu adalah masalah kebakaran gitu ya. Terus ada yang namanya searching bomb, jadi mencari bom ya, mencari sesuatu lah, sesuatu yang misterius di kapal pesiar. Itu ada drillnya. Terus kebakaran juga ada. Apalagi ya, itu aja sih yang sering lihat. Iya, itu aja yang paling sering itu. Dan juga kalau ada tamu sakit, itu ada tim khusus itu ya. Kalau ada tamu sakit ya, jadi itu ada announcementnya, ada drillnya juga. Itu aja sih yang paling sering itu adalah api teman-teman, kebakaran. Bravo misalnya gitu, dek 5 seperti itu ya. Yang paling sering itu api selama aku kerja di kapal pesiar ya.
kebakaran lah ya. Oke, dari Jensen Co. Adora Cruise milik Cina tapi ada share dengan RC, kata berita. Rutenya dari Cina, Jepang, Korea, Cina. Oke, ini berarti ini kapal Asia ya. Oke, kalau kapal Asia itu untuk masalah di housekeeping nggak terlalu banyak pekerjaan ya kalau kapal Asia. Tapi kalau untuk masalah makanan, wow, nomor satu biasanya. Oke, semangat aja ya Jensenku. Soalnya aku pernah merasakan kerja di Asia di Quantum of the Seas ya. Ini ya, Quantum of the Seas di bagian housekeeping itu tidak terlalu berat banget. Soalnya nggak kayak orang luar negeri ya mandinya sering. Kalau di Asia itu nggak terlalu sering biasanya mandi dan handuknya tuh nggak terlalu kotor gitu ya. Tapi untuk masalah makanan nomor satu ya. Windjammer di attack ya, habis. Anak dapurnya padang gini nih, kerja keras ya. Oke, dari Nuryazana Suhaili. Woi, kakak jadian yuk. Aku udah nikah teman-teman ya, aku udah nikah ya. Oke, dari Panca Suryanto. Kalau pengalaman satu kontrak bar waiter di MSC bisa apply bar waiter di Royal nggak? Oke teman-teman. Kalau ada pengalaman di kapal ya, di bagian bar waiter, kalau kalian pindah ke kapal lain, itu biasanya sih antara bisa atau tidak. Ya, soalnya aku pernah lihat itu anak Philippines, dia kerja di kapal pesiar beda Royal ya, bukan di Royal, di kapal lain. Itu di bagian housekeeping, cabin steward, tapi ketika dia melamar di Royal Caribbean dia sebagai deck attendant. Itu ya. Dan juga aku pernah lihat anak Royal di bagian cabin steward pindah ke Disney jadi cabin steward juga. Ya, jadi ini sebenarnya sih tergantung ketika interview ya, ketika interview teman-teman ya. Jadi ketika interview itu gimana nih level kita nih, quality kita pas interview itu gimana? Apakah sudah top, morkotop? Kalau top morkotop ya yang pastinya bisa kalian menempati posisi yang kalian lamar. Tapi kalau masih agak meragukan, biasanya sih bisa tapi kan biasanya sih dari bawah biasanya biasanya seperti itu ya. Jadi itu tergantung kalian aja, kalian quality pengetahuan kalian, knowledge kalian itu ya. Kalau knowledge kalian bagus ya yang pastinya kalian bisa menempati posisi yang kalian lama gitu ya. Apalagi udah ada pengalaman nih, udah ada pengalaman kerja di kapal pesiar, lebih mudah lagi bro. Oke, Panca Suryanto. Oke, apalagi udah pernah kerja di kapal pesiar, lebih mudah lagi. Nulis tahu banget, waduh pastinya bisa. Yang pastinya dari awal lagi ya, soalnya pindah kapal gitu ya. Dari Nengah Widiantara, beli apa mungkin gara-gara dokumen saya belum lengkap ya beli, makanya OL-nya belum dikirim. Soalnya dulu sebelum interview saya menyatakan dokumen saya masih proses, jadinya kemungkinan saya jadi waiting list. Oh, bisa jadi, bisa jadi, iya, bisa jadi. Oh, berarti harus anu nih si Nengah nih harus dokumen yang bisa dibuat ya, kayak BST, paspor gitu ya. Paspor bisa nggak sih? Oh bisa, kalau lewat agent ya, ada surat pengantarnya bisa. Simenbu itu ya, Simenbu, BST, paspor, itu aja. BST, Simenbu, paspor, apa lagi ya? Itu aja ya. Hmm. Jadi dokumen yang bisa dibuat dulu. Nanti kalau udah lengkap kan dapat offer letter. Ketika dapat offer letter, tinggal kita membuat yang namanya medical sama visa ketika job letternya datang ya. Jadi ya harus dibuat dulu ya. Apalagi udah interview, apalagi udah lulus ya, dokumennya di attack ya, diserang ya. Gitu. Ya mungkin aja itu salah satu penyebabnya. Ya. Jadi penyebabnya ketika di interview ya dokumennya sedang proses ya mungkin aja. Jadi nggak langsung dikasih offer letter, bisa aja ya. Ya intinya harus si Nengah ini Widiantara harus sabar ya, tapi ikuti step by stepnya ya, ikuti prosesnya, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya, biar nggak telat juga gitu ya. Dari Henda Maulana, halo halo bang, halo juga. Dari Ulum, tahu istilah water gray nggak beli? Tahu tahu tahu. Water gray ya itu air apa ya, air kotor kayaknya water gray itu, kayak air ya, air kotor itu water gray kalau nggak salah. Itu ada kok anunya, pipanya di kapal pesiar. Aku sering loh lihat itu pipa-pipa ada itu kan water itu ya, water gray itu.
Kalau nggak salah ya water grey ya. Itu. Soalnya di laundry itu sering banget aku lihat pipa terus ada tulisannya water grey. Tapi aku nggak tahu pasti ini ya, water grey itu kayaknya air kotor, tapi air kotor apa? Apa air kotor dari manusia atau apalah seperti itu ya. Oke, dari Hendra Maulana, Bang, untuk awal ambil Costa buat cari modal satu kontrak, baru pindah ke Royal, aman nggak Bang? Kenapa nggak sekalian ke Royal aja? Jangan pindah-pindah begitu, soalnya kan biaya lagi biasanya ya. Jadi saranku sih jangan pindah-pindah gitu ya. Jadi kalau itu menurut kalian bagus ya terserah, tapi kalau menurutku ya, kalau kalian melamar di Costa satu kontrak, tiba-tiba kalian selesai terus kalian melamar lagi di Royal, yang pastinya itu perlu proses lagi teman-teman, menunggu lagi dari awal gitu loh. Aman sih aman, selama kalian nggak ada masalah di kapal Costa aman, pindah ke Royal aman ya. Yang penting nggak ada masalah aja ya, nggak aneh-aneh seperti itu loh ya. Tapi yang jadi masalahnya adalah kalian harus melamar ulang lagi, itu yang jadi masalahnya ya. Yang pastinya dokumennya juga akan cepat habis expirednya, memperpanjang lagi. Kalau saranku sih, kalau kalian pengen Royal ya Royal aja cari, jangan lagi kalian isi talatili kapal ini dulu gitu ya, langsung aja Royal. Kalau kalian pengen Disney, coba aja Disney langsung gas gitu ya, Disney gitu. Gitu saranku ya, saran terbaikku ya. Jensen Co, Adora Cruise tawar jawatan kasir operator. Oh, jabatan mungkin ini ya. Jensenku kan dari Malaysia ya. Jawatan ini mungkin jabatan kali ya. Ada orang Cruz menawarkan jabatan kasir operator. Gaji agak lumayan berbanding dengan MSC ketika interview bulan Desember tahun lepas. Oh, tahun lepas itu tahun lalu ya. Wih, aku ini agak oke, tahun lepas berarti tahun lalu ya. Oke, siap. Oke, untuk di bagian kasir di Aurora Cruise Tower itu jadi kasir operator kayaknya enak ya. Kalau di bagian kasir itu kan kayak kita kerja di Indomaret bro, jadi kerjanya tuh nggak terlalu berat. Paling kalau ada barang datang kita di sana lah kita harus bisa mengatur ya. Ya lumayan sih ya. Wih, Jensenku ini bagus nih posisinya ya. Jadi bagus itu posisiku. Posisinya Jensenku. Aku aja itu pengen banget jadi kasir di kapal pesiar teman-teman. Pengen banget. Soalnya aku tahu cara gini ya, cara mengoperasikan aplikasi gitu kayak komputer itu aku bisa. Pengen banget jadi kasir gitu loh, soalnya kerjanya santai, tapi walaupun gajinya nggak terlalu gede-gede banget ya, misalnya dapat 2.000 2.500 ya lumayan banget ya jadi kasir. Kalau jadi kasir di kapal besar enak bro, santai ya, nggak terlalu banyak beban sih. Oke, Jensenku semangat ya untuk bagian kasir, semoga sukses selalu. Bagus kok itu posisinya ya, nggak terlalu, kayaknya sih nggak terlalu banyak tekanan ya, soalnya kita nunggu orang belanja. Dari Johnny X Gas X. Oke, berapa bayar untuk Royal Caribbean B? Untuk Royal Caribbean itu tergantung ya, tergantung. Kalau kalian pakai agent yang pastinya agak sedikit lumayan mahal, soalnya kalian menggunakan jasa mereka untuk membuat dokumen. Tapi kalau kalian bisa melamar secara mandiri ya, kalau melamar online, kalian melamar online lewat websitenya, aku sudah kasih tahu stepnya, step by step, step sama sampai step ke 2, 3, 4 itu aku sudah kasih tahu. Yang jadi masalahnya adalah kalian bisa nggak buat dokumennya. Nah, ya aku itu nggak ngasih tahu bagaimana caranya membuat visa ya. Aku nggak tahu soalnya caranya, soalnya membuatnya itu kayaknya di luar Bali ya. Kantornya di luar Bali. Aku nggak tahu step by stepnya. Kalau kalian melamar secara mandiri lebih murah jatuhnya, tapi kalau kalian lewat agent mahal. Kalau lewat agent ya sediain aja uang 40-50 harus sedia itu ya. Kayaknya itu udah termasuk biaya makan kalian ketika melakukan proses pembuatan dokumen ya gitu. Segitu aja lah, itu udah pas banget kalau menurutku ya. Kalau lebih ya keep gitu ya. Jadi tergantung juga nih agentnya apa ya. Kalau agentnya banyak mengambil keuntungan ya yang pastinya banyak juga biaya yang kita keluarkan. Jadi tergantung agent ya. Aku nggak tahu berapa pastinya, tapi perkiraan segitu ya untuk masalah ini ya, pertanyaan si Joni ya. Oke, dari Panca Suryanto, kasih tahu sekalian bang cara mafia ala anak kapal. Waduh. Oke, untuk mafia dengan ala anak kapal, waduh sampai muncrat. Sebenarnya banyak banget pengalamanku ya jadi mafia itu. Kayaknya misalnya seperti contoh di bagian dapur. Kalau pengen mafia itu gampang teman-teman. Kalian kerja ketika orang-orang tidur, oke?
kalian masuk di area dapur yang kalian pengen cari ketika orang-orang itu nggak ada di dapur. Setelah itu ya kalian sikat barangnya. Biasanya sih kalau barang kita nggak di approve, kita harus nyuri teman-teman. Nyuri di departemen, di bagian lain, ya di posisi lain. Misalnya kita perlu apa, misalnya perlu apalah ya, kayak apalah, bilang aja apa ya, minyak misalnya gitu ya. Kita nggak punya minyak ini, sedangkan kita posisinya menggoreng makanan. Kalau nggak punya minyak, nggak di approve ya. Kalau pakai minyak lama serba salah juga. Banyak banget dramanya di kapal pesiar, ya terpaksa kita harus ngambil di orang lain seperti itu ya. Soalnya di kapal besar gimana ya, tuh mafianya dulu banyak banget ya. Tapi khusus di bagian tukang masak ya, itu banyak banget dramanya, banyak banget yang ngambil-ngambil barang kita tanpa ya, tanpa bilang. Soalnya barang-barangnya itu nggak ada yang nge-proof 100%, pasti ada aja yang kurang ya. Soalnya mereka itu menekan budget. Jadi mereka menekan budget, ya kita yang sengsara coy. Aku aja aduh, kayak waktu itu kerja di Turnan itu kayak bukan tukang masak bro. Kalau aku kerja di Turnan itu kayak bukan tukang masak, tapi tukang nyuri bro. Tukang nyuri makanan di butcher. Jadi aku harus ngambil dulu makanan ketika anak butcher itu nggak ada. Jadi daging mentah itu aku ambil, cus aku ambil di sana gitu. Aduh kasihan banget. Makanya aku nggak kuat di kapal bro. Bukannya jadi tukang masak profesional, tapi tukang nyabet makanan orang lain. Oke, dan alat-alatnya pun begitu biasanya. Ya, banyak banget mafianya. Udah kita bawa foreign span udah genap, tiba-tiba hilang dua. Aduh, siapa yang ngambil ya? Kalau cek CCTV kelamaan coy. Gitu loh bro ya. Kalau di housekeeping nggak terlalu banyak drama sih ya. Paling ya kalau di housekeeping aku udah gini sebenarnya. Aku kan juga banyak ada tekanan di deck attendant. Soalnya kalau nggak ada handuk, kita ditekan oleh cabin steward. Tapi aku pasrah aja. Bos, bilang aja sama supervisor, bos, no towel, what to do, bilang aja gitu. Biarin mereka yang kerja keras, ngapain kita kerja keras? Orang barangnya nggak ada, masa kita nyuri di tempat lain? Kalau gitu ya, kalau versi malas tuh kayak begitu, aku serahkan pada atasan. Barang nggak ada. Tapi kalau kita di apa misalnya kita dikasih uang banyak misalnya gitu ya, dikasih tipping, ya kita harus pinter-pinter mafia. Ketika teman-teman deck attendant udah pada tidur, kita lanjut ke decknya mereka gitu ya, ngambil apa yang kurang, kasih ke yang bayar banyak biasanya gitu. Ada gitulah ceritaku ya waktu aku jadi deck runner gitu ya. Aduh kacau bro. Jadi ada barang kurang lah gitu lah. Jadi kerja di kapal pesiar itu tantangannya, barang kurang ada yang ngambil anjing gitu ya. Oke, dari Wildan Zontil, beli udah approve snack attendant, dapat ID, LOI, offer letter, tapi kena deactivation. Misal kalau apply lagi via Sitrek ke restoran, attendant boleh nggak beli? Kok bisa nggak diaktifin gitu? Gimana maksudnya? Kalau misalnya mau apply lagi boleh, tapi ini masalahnya kenapa? Kok bisa nih udah approve jadi snack attendant, udah dapat ID, udah dapat job letter, tapi kena deactivation. Misal kalau apply lagi via Sitrek ke restoran, attendant boleh nggak beli? Bisa sih ya, bisa. Coba aja ya, coba aja. Entah bisa nggak bisanya, itu kita nggak ada yang tahu. Alangkah baiknya coba aja ya, coba aja. Itu saran terbaik, coba aja. Nanti kalau udah dikasih tahu oleh pihak company nggak bisa, baru kita bisa bilang nggak bisa. Kayaknya sih coba aja ya. Bisa nggak bisa kita juga nggak tahu ya. Jadi berusaha dulu apakah bisa nggaknya, jadi coba aja. Jadi aku nggak berani bilang ini bisa. Jadi masalahnya apa ini? Kalau aku boleh tahu kok bisa di deactivation ya, kalau aku boleh tahu ya. Kasih gede itu ditanya biasanya. Gede sempet aku bikin konten short video ya. Itu coba deh kalian cari short video. Aku sama si Judi, sama Gede, sama si Majid. Aku pernah nanyain untuk masalah interview di housekeeping apa yang keluar ya. Untuk makeup room itu ya ditanya, walaupun kita melamar di bagian public area ya, setidaknya kita tahu lah ya gitu ya. Ditanya makeup room gampang teman-teman ya, pastinya kalian tahu ya step by stepnya. Kalau di kapal pesiar itu yang kotor dulu keluar semua ya, yang kotor dulu keluar semua, baru dibersihkan, disanitize, baru making bed gitu ya.
Itu gampang kok teman-teman, santai aja. Oke, ada dari Aquilas. Beli cewek kapal pesiar cantik nggak beli? Cewek kapal pesiar itu cantik semua. Walaupun di rumahnya agak jelek, di kapal pesiar itu cantik bro. Laris manis. Oke, soalnya gimana ya, di kapal pesiar itu kan nggak terlalu banyak ceweknya ya, nggak terlalu banyak. Terus cowoknya banyak. Apapun itu wajah si cewek, hitam kek, jelek kek, itu laku keras. Soalnya di kapal besar itu kan nggak dari negara kita aja, banyak dari negara lain gitu ya. Laku keras pokoknya cewek-cewek ya. Saranku sih buat cewek-cewek harus pintar-pintar jaga diri ya. Walaupun kalian cantik banget ya, harus pintar-pintar jaga diri. Apalagi udah punya pacar, udah punya suami, udah punya istri misalnya gitu ya. Oh, istri bukan sih ya, suami ya. Harus pintar-pintar jaga diri. Soalnya di kapal besar itu, aku nggak bilang orang kita agak sedikit buaya, nggak. Soalnya di kapal besar itu banyak bro, bukan orang kita aja. Dari negara Filipina, India, dari Meksiko, ada juga dari Brasil, ada juga dari pokoknya banyak lah ya. Hampir semua negara ada di sana. Orang hitam juga ada, kalau pengen pisang gede juga ada gitu ya. Jadi harus hati-hati bro ya untuk masalah kerja di kapal besar. Apalagi kalian cewek itu godaannya berat banget ya. Bukannya cowok yang banyak godaan, ceweknya yang banyak godaan bro ya. Ya ceweknya yang banyak godaan. Biasanya sih ya ada aja yang nelpon ke kamar. Biasanya ada yang nelpon, ada aja yang neker makanan, ada aja yang nanyain keluar yuk, ada pasti ada ya. Hati-hati, saranku hati-hati. Soalnya aku udah 7 tahun di kapal pesiar, jadi aku tahu untuk masalah itu ya. Oke, dari Hendra Maulana. Enggak ada modal bang, kosta awal tiket PP dibayarin. Kalau ngelamar ulang aman lah. Oke, siap. Oh, jadi begitu triknya. Oke, siap. Oke, semoga sukses selalu ya. Oke, kalau begitu caranya Hendra Maulana ya terserah ya. Kalau aku dulu sih minjem uang bro. Minjem uang di Bank Bri ya, Bank Bri. Oke, dari dari mana lagi nih? Dari Ferdiansah Dwi Julianto. Bang, live YouTube kayak gini bisa dapat duit kan nggak ada gift. Dapat ya, dapat duit tapi nggak seberapa teman-teman ya. Sebelumnya live-nya aku sekitaran 1 jam atau 40 menitan itu dapatnya sekitaran berapa ya, kurang dari 1.000 rupiah. Kurang dari 1.000 rupiah, nggak apa-apa teman-teman. Di sini aku tujuannya bukan nyari duit aja ya, aku cuma berbagi informasi ya. Lagian juga aku di rumah ya. Kalau nyari duit kan, kalau lewat YouTube kita paksain nyari duit kayak begini agak stres teman-teman ya. Jadi itu duit atau rezeki itu ya udah ada di tangan Tuhan aja sebenarnya. Kalau untuk masalah live ini nggak terlalu banyak aku dapat, paling 1.000-an teman-teman, 1.000 rupiah ya. Nggak terlalu banyak kan, 1.000 rupiah bro. Yang lalu itu 40 menit dapat 900. Ada juga yang ngasih gift, si Jensenku, aku masih ingat dia ngasih gift ya. Makasih banget nih buat Jensenku ya udah ngasih aku gift ya. Baik banget ya, lu dari Malaysia dia. Oke, dari Lisa, halo kak, halo juga. Tempe kemul sama di kapal. Oke, siap. Dari Ulum, pas ngelamar bagian cleaner, pas di kapal kerjanya di deck attendant. Ada yang pernah kayak gitu nggak beli? Pas ngelamar bagian cleaner, pas di kapal kerjanya di deck attendant. Ada yang pernah kayak gitu nggak beli? Aku belum pernah lihat kayak gitu ya, belum pernah ya, belum pernah. Jadi kalau kalian melamar sebagai di bagian cleaner, ya di kapal pesiar di bagian cleaner. Kecuali di cleaner itu penuh dan kapal pesiar itu memerlukan deck attendant, bisa aja dipindah ke sana atau dipinjem ya. Tapi kalau di pertama banget nih kalian bagian di cleaner, tiba-tiba di kapal pesiar jadi deck attendant, itu nggak mungkin. Jadi kalian itu kan kontraknya di cleaner ya kerjanya di cleaner, kecuali deck attendant ada yang kurang seperti itu dan cleaner berlebihan orangnya, itu biasanya diambil dari sana dan itu pun harus mendapat persetujuan dari supervisornya ya. Soalnya kalau nggak ada, misalnya kalau misalnya kan supervisor itu kan punya anak buah, misalnya dia kurang anak buahnya yang pastinya hard time banget buat si supervisornya ya. Jadi ya saling jaga seperti itu, saling jaga karyawan gitu ya. Jadi kalau itu sih jarang banget terjadi, jarang ya. Dari Jensen Co. Oke, Adora Cruz tiada kasino. Oke, kenapa ini suka main kasino kah?
Sebab kapal milik Cina, boleh terangkan khusus STCW kos berapa di Indonesia? Oke, untuk STCW atau BST kayaknya ya, ini biayanya dulu aku 2 jutaan, 2 jutaan ya. Kalau memperpanjang 2 juta kalau nggak salah. 2 ya, 2 26, 2 juta 600 kalau nggak salah. Ya, sempat aku bikin loh kontennya. Coba deh cari ya untuk masalah biayanya itu berapa. Aku lupa teman-teman. Perkiraan sih 2 jutaan ya, 2 sampai 3 jutaan itu untuk masalah biayanya. Tapi kalau di awal-awal itu kayaknya lebih kayaknya, soalnya isi praktek ya. Isi praktek soalnya. Tapi kalau memperpanjang berapa ya? 2 jutaan ya. Aku lupa nih ya Jensenku. Coba deh cek lebih pastinya ya. Lebih pastinya cek di Maritim Indonesia, cek di sana ada WhatsApp-nya, kalian chat dia ya. Jadi chat anunya. Sebenarnya di websitenya juga ada untuk masalah biaya berapa untuk membuat STCW ada, dan memperpanjang juga ada. Coba cek di Maritim Indonesia, Jensenko ya, Maritim Indonesia ya, websitenya, oke? Biar lebih pasti, biar aku nggak salah nanti ngasih harga ya. Beli, kalau final interview dari Eko berapa pertanyaan biasanya? Kalau final interview nggak terlalu banyak biasanya, paling ya 4 5 6 lah pertanyaan ya. Paling pertanyaan inti itu paling ya 3 lah, 3 3 2 itu. Yang penting ketika kita menjawab jangan terlalu kaku teman-teman ya. Jadi ketika kita menjawab harus bisa juga menjelaskannya seperti itu ya. Tergantung sih, tergantung yang interview berapa yang ngasihnya. Kalau banyak yang di interview paling sedikit aja, paling ya paling dites aja bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya bagus lancar biasanya diluluskan ya, gitu ya. Dikit kok untuk masalah final interview, nggak terlalu banyak yang aku rasakan dulu ya waktu di final interview. Oke, dari Johnny, beli kalau Celestial Cruise itu menurut belinya gimana? Woi, kalau di kapal lain aku nggak tahu teman-teman ya, aku nggak ada pengalaman ya, maafin ya, aku nggak ada pengalaman juga, dan juga aku nggak punya teman kerja di sana. Kalau ada nanti aku ceritain ya. Gas X Johnny, maafin ya. Oke, dari mana nih? Dari Panca Suryanto. Semua infonya beli, lo seru banget orangnya. Siap. Makasih banyak bro. Salam dari Bali ya. Semoga cepat kerja di kapal pesiar. Denis, bangsa yang nggak dibaca-baca, Bismillah dibaca bang. Di sana hujan nggak? Udah aku baca. Di sini hujan bro, di Bali bro. Hujan. Tadi aku keluar ya, beli lauk hujan. Oke, tunggu dulu. Ada yang ngasih gift dari Jensenko 2,50 ya. MYR. Oke, makasih banyak nih Jensenko. Terima kasih banyak ya. Thank you so much. Semoga semakin cepat kerja di kapal pesiar. Oke. Jensenko ini sering banget lu ngasih aku ini ya. Apa namanya? Gift-gift ini ya. Makasih ya. Oke, dari mana lagi? Dari M Hisan Apisco. Bang, buat pemula banget kayak aku, kalau mau mengurus biaya dokumen dan sebagainya, kira-kira estimasi berapa ya bang? Oke, kalau kalian mengurus surat-surat mandiri ya, itu lebih murah ya, lebih murah banget. Aku kasih tahu kisi-kisinya ya untuk masalah dokumennya. Sebenarnya sebelumnya aku udah kasih tahu. Untuk paspor melamar, untuk paspor pembuatan online itu sekitaran 300.000. Oke, kalian hitung ya, 300.000. Simenbu jatuhnya 100 sampai 150.000. Setelah itu medical habisnya, kalau kalian sehat tadi ada yang di AIDA 2,3 juta. Tapi kalau di aku di Royal 3 jutaan. Ya, udah dihitung. Setelah itu untuk BST sekitaran habis, atau STCW sekarang habis ya kurang lebih 3 jutaan ya, 2 sampai 3 jutaan untuk STCW. Terus untuk masalah visa paling habis 2 sampai 3 jutaan. Medical udah aku tadi bilang. Itu aja. Kalau tiketnya dibayarin oleh perusahaan, ya ini aja kalian habis ya. Biaya yang aku sebutkan tadi. Tapi kalau kalian bayar tiket itu lebih banyak lagi. Ya jadi biaya yang paling mahal itu adalah tiket. Biasanya sih habis, kalau tiket ya kalau dekat sih biasanya, kalau aku di Australia itu aku bayarnya kalau lewat agent ya sekitaran 14 jutaan kalau nggak salah. Tapi kalau mandiri biasanya dibayarin oleh company kalau nggak salah ya, dibayarin. Nanti kalau masalah bayar tiketnya itu ya di perusahaan biasanya dipotong gajinya gitu ya. Jadi segitulah untuk masalah biayanya, kurang lebih ya estimasi gitu. Kalau buat sendiri jatuhnya lebih dikit bro. Tapi kalau lewat agent lebih mahal, soalnya kita membayar jasa mereka ya, membayar jasa mereka. Jadi wajar lah agak sedikit mahal ya. Soalnya mengurus surat-surat itu agak
sedikit pusing bro ya untuk masalah pengurusannya ya. Apalagi belum tahu kalian cara step by stepnya gitu. Kalau kalian udah tahu ya silakan ya. Dari Cati, hey bang, kita jumpa lagi nih. Gue telat nggak bang? Oh udah berapa nih bro, 1 jaman bro. Katie ya, nggak apa-apa, santai aja. Dari Eko, kalau kapal karnival gimana beli, bagus nggak gajinya? Kalau di kapal karnival untuk masalah gaji yang pastinya di Royal lebih besar ya. Kalau aku ingat ya, seingat aku nih, seingat cerita-cerita teman ya, lebih besar di Royal gitu ya. Jadi ya tergantung sih kalian maunya kapal mana gitu ya. Ya tergantung rezeki juga. Kalau kalian udah bekerja berhadapan dengan tamu ya itu kan kita ngandelin tipping biasanya ya. Untuk di awal-awal sih emang agak sedikit teman-teman ya, wajar itu di awal-awal itu wajar agak sedikit. Jangan kita di awal-awal langsung besar, itu jangan ya. Itu harus ada pengalaman, ada prosesnya teman-teman. Nanti kalau kalian langsung di awal-awal dapat gaji besar, nanti yang lain pada iri ya. Nggak adil seperti itu ya. Oke bang, lihat nggak, lihat si Katy. Oke, dari Aquilas, beli gimana cara kita enjoy tinggal di kapal pesiar selama kontrak beli. Oke, ini tips buat kalian kalau kalian pengen enjoy kerja di kapal pesiar ya. Ini tips dari aku ya. Aku kasih tips dulu yang belum nikah atau dalam artian kalian jomblo ya. Kalau kalian jomblo belum nikah ya, kalian bisa lah nyari pacar di kapal pesiar. Itu lebih enak banget. Kayaknya kalian nggak mau pulang ke rumah kalau kalian punya pacar di kapal pesiar. Terus kalau ada acara kegiatan crew activity harus diikutin bro. Kalian menikmati fasilitas yang ada di kapal pesiar. Kalau ada crew activity ya di kapal kalian. Jadi crew activity itu kayak misalnya nih kita main bom bom kar di kapal pesiar, itu ada acaranya, kita harus kalau kalian pengen menikmati ikutin gitu ya. Jadi kalau ada acara apalah itu pokoknya crew activity kalian ikutin. Kalau ada crew party ikutin disco seperti itu. Tapi kalau kalian udah nikah misalnya, gimana caranya untuk menikmati hidup di kapal pesiar ya, caranya ya harus menikmati yang namanya crew activity juga itu, dan juga harus sering ngobrol sama teman-teman ya, sering kumpul gitu, nikmat banget bro. Daripada kita sendirian aja di kamar itu agak gimana ya, agak tertekan lah gitu ya, kurang menikmati. Jadi itu saranku ya buat yang para jomblo belum nikah, cari pacar di kapal pesiar pasti betah 100%, nggak mau pulang, maunya di kapal aja. Tapi kalau udah punya keluarga, udah punya pacar ya, kalian harus jaga itu ya hubungan kalian. Dan ya crew activity lah obatnya, dan kumpul-kumpul sama teman itu obatnya bro ya. Jadi kalau kumpul-kumpul, kalau aku sih kumpul-kumpul agak minum sedikit Jack Daniel, cerita-cerita lucu, itu obatnya ya, itu yang buat kita senang gitu ya. Itu itulah ya. Oke, dari Okilas ya, pasti enjoy. Oke, makasih nih, aku baru baca nih Jensenku. Oke, dari Katy, bang kita jumpa lagi. Ini telat nggak bang? Nggak telat kok ya. Oke, BTW udah 1 jam. Aku jawab di pertanyaan terakhir dari Eko ya. Beli, semisal kita mau dapat promosi di kapal, apakah kita sendiri yang mengajukan ke atasan atau biasanya ada lowongan di kapal yang diinformasikan oleh atasan supaya kita bisa promosi? Oke, gini teman-teman. Aku ceritakan di Royal ya. Kalau di Royal itu kita perlu menunggu yang namanya job posting. Jadi lowongan pekerjaan di kapal pesiar. Walaupun kalian rajin banget, walaupun kalian apalah itu, kalian pinter, tapi nggak ada lowongan di kapal pesiar, kalian akan nggak naik-naik kalau di Royal Caribbean. Jadi itu perlu yang namanya job posting, lowongan pekerjaan di kapal pesiar. Jadi kita tidak bisa mengajukan ke atasan kita, aku mau jadi cabin steward. Misalnya kalian dari cleaner, aku mau jadi cabin steward, soalnya aku udah bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi ada step by stepnya, ada prosesnya ya kalau di Royal Caribbean. Jadi ada yang namanya job posting. Jadi kita perlu melamar lagi di kapal pesiar. Jadi nggak asal-asalan. Kayak saya mau jadi gini, saya mau jadi gini, saya minta. Kalau kayak begitu pusing nanti ya atasannya ya. Soalnya posisi yang di atas itu gajinya tinggi bro ya. Gitu. Nah, untuk di kapal lain ini tetanggaku ya, tetanggaku deket banget, masih satu keluarga. Dia kerja di kapal pesiar, namanya si Putu ya, Putu Lalut ya. Dia kerja di kapal pesiar di bagian housekeeping. Itu dia yang dilihat itu adalah kinerjanya ya. Aku nggak kapal apa ya, Princess apa pokoknya itu, pokoknya ada, bukan, tapi bukan di kapal Royal bro, bukan company Royal ya. Jadi yang dilihat itu adalah kinerjanya ya. Jadi kinerjanya bagus, itu bisa aja dipromosikan ya.
Jadi tetanggaku itu sempat ngendel yang posisi yang di atas seperti itu ya. Jadi cuma cuma dipinjam doang gitu. Nah untuk masalah melamarnya mungkin perlu tapi nggak seribet kayak di Royal ya. Di Royal itu kan perlu cross training bro, perlu cross training lagi baru gitu ya. Kalau di sana di kapalnya tetanggaku itu nggak perlu cross training. Jadi kalau ada lowongan lamar seperti itu ya gitu. Dan juga kalau kurang orangnya biasanya dipinjam diambil, yang pastinya dapat uang yang lumayan juga ya gitu. Jadi kalau pengen promosi ya harus melewati yang namanya lowongan teman-teman ya. Ada lowongan di kapal besar itu harus dilewati ya. Kalau di Royal ya, kalau di kapal lain aku nggak tahu pastinya apakah lewat lowongan juga pekerjaan apa namanya itu ya promosi lowongan di kapal besar apakah lewat itu atau enggak ya. Kayaknya sih lewat lowongan bro. Kalau kayak misalnya kita minta ke atasan itu kayaknya susah ya. Enggak kayak gitu kayaknya step-stepnya ya. Jadi harus ada lowongan dulu baru kita melamar ya. Jadi enggak dilihat kinerja kita, enggak ya. Jadi kinerja kita itu dilihat ketika kita mau pulang kan kita dapat yang namanya appraisal. Nah, di sanalah didapat nilai. Nah, appraisal itu sangat penting banget untuk melamar pekerjaan selanjutnya ya. Jadi kerja baik juga perlu untuk mendapatkan nilai appraisal yang bagus gitu ya. Oke, dari Joni nanya lagi beli untuk mata minus ada maksnya nggak beli? Oke, untuk mata minus untuk mata minus itu bisa kerja di kapal pesiar teman-teman, tapi harus pakai kacamata. Untuk masalah maksnya itu aku nggak tahu berapa ya. Soalnya aku lihat orang yang kerja di kapal pesiar itu pakai kacamata. Ada anak housekeeping, ada anak waiter, ada ya. Jadi untuk maksimalnya tuh minusnya tuh aku nggak tahu berapa. Soalnya aku nggak pernah nanya ke dokternya ya. Aku mohon maaf ya. Lebih baik tanya ke rumah sakitnya ya. Itu saran terbaikku biar lebih pasti gitu ya. Tapi kalau pakai kacamata kerja di kapal besar bisa ya. Dari kelas Royal Java, ikut PT mana bang? Aku dulu pakai PT Ratu Ocean Raya Bali untuk masalah agentnya ya. Oke, dari Eko beli biasanya lowongan di Caribbean itu selalu ada apa jarang? Apa cuma jarang? Oke, untuk masalah lowongan di kapal pesiar Royal Caribbean itu sebenarnya setiap hari ada. Mereka itu membuka semua posisi. Nah, masalahnya kalau mereka perlu baru kita dipanggil. Jadi kita bisa melamar sekarang bisa. Kita bisa aja ditaruh di waiting list. Jadi orang yang sedang menunggu ya. Jadi misalnya ada yang resign, ada yang nggak berangkat, nanti kalian akan dicomot, diambil seperti itu ya. Jadi mereka itu buka setiap hari. Kalau kalian pengen melamar ya melamar aja. Nanti kan perlu step by stepnya itu agak lumayan lama prosesnya teman-teman. Setiap hari mereka buka lowongan. Jadi semua kapal itu mereka buka setiap hari untuk masalah lowongan. Jadi kapan diambil itu ya tergantung mereka ya. Oke, dari Heri salam. Ini temanku ini anjing ini ya. Dari Kiswanto Heri ya. Dia kerja di Simponi sekarang. Dua pejuang boncos beli apa anak laundry bisa naik ke HK? Bisa. Jadi di laundry di kapal pesiar itu di Royal itu masih naungan HK ya, housekeeping. Jadi masih bisa kok, bisa kok ya, bisa. Jadi anak laundry jadi kabin steward bisa. Dari kelas Royal Java 5321, gimana langkah-langkah awal kerja di kapal pesiar? Langkah-langkahnya gampang banget teman-teman. Jadi harus mencari pengalaman terlebih dahulu di hotel atau di villa minimal 1 sampai 2 tahun. Setelah kalian mempunyai pengalaman, yang pastinya kalian harus sehat jasmani dan rohani. Setelah itu kalian melamar ke agent kalau lewat agent ya. Setelah itu ya ikuti aja prosesnya. Setelah kalian lulus, biasanya di sana kalian membuat dokumen ya. Jadi seperti itu. Buat dokumen, setelah itu menunggu kontrak kerja, berangkat. Jadi prosesnya agak lama ya. Prosesnya agak lama sekitaran 1 tahun, 1,5 tahun ya, tergantung nanti gimana situasinya. Jadi seperti itulah kurang lebihnya prosesnya. Cari pengalaman dulu. Setelah itu melamar, lulus interview, baru buat dokumen, baru menunggu job letter. Setelah itu buat dokumen lagi, visa dan medical certificate. Setelah itu join. Enjoy. Welcome to the hell ya. Oke, manurung apa nih Kintol ini? Kayaknya dia bukan bilang Kintol ini, lain ini. Info locker Bang, Denny Setiawan. Ada di Royal Caribbean ada. Cari aja websitenya, pasti bisa kok ya. Mereka buka setiap hari.
Dari Josina Davids. Kakak, tadi ada penampakan, maaf ya kalau kalian nggak lihat, tapi aku benar-benar lihat. Oh ya, masa sih? Di mana? Biasanya sih kalau kayak begitu tuh aku ikut dia, ajak dia live bareng ya. Aku nggak takut gitu-gituan. Ada penampakan, aku ajak live dia ya. Denny Setiawan, caranya gimana bang? Caranya melamar. Oke, kayaknya sekian dulu teman-teman. Udah 1 jam 20 menit aku live. Terima kasih banyak nih buat informasinya. Oh, bukan informasinya. Terima kasih banyak nih waktunya sudah menonton ya. Semoga apa yang aku berikan informasi agak sedikit ada bayangan ya, berguna buat kalian. Oke, see you next video. Bye bye. Bye bye. Selamat malam. Mau kami pindah.